Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Kali ini kita akan secara khusus membahas mengenai pengharapan bagi pernikahan yang sudah berantakan. Pada masa honeymoon, mari kita menikmati hidup ini bersama. Mari kita saling membahagiakan. Jika orang-orang honeymoon itu biasanya sangat toleran sekali terhadap perbedaan, terhadap kelemahan dan sebagainya. Sehingga mereka itu tutup mata sebelah. Mereka hanya sekedar ingin menikmati hidup bersama. Tetapi begitu memasuki pada bulan ketiga, keempat, kelima, waduh, mulailah manusia menjadi dirinya sendiri. Berani menjadi dirinya sendiri, berani menuntut apa yang dia butuhkan. Misalnya dia ingin supaya rumah rapi, dia menuntut supaya istrinya itu membersihkan rumah, merapikan dan sebagainya. Dia menuntut, dia membutuhkan kalau di rumah itu tanda petik makanan selalu tersedia dan enak. Dia menuntut supaya istrinya itu masak dan sebagainya. Nah, tuntutan mulai muncul. Nah, pada saat itulah dua manusia ini kemudian mulai berinteraksi sebagai dua pribadi yang sesungguhnya. Membawa kelemahan, membawa watak-watak yang tidak baik, membawa kebiasaan yang tidak baik, membawa masa lalunya, membawa orientasinya yang tidak benar, segala macam. Nah, sehingga banyak suami istri kemudian tidak lagi bisa menikmati hubungan. Hubungan mereka diwarnai dengan saling melukai. Kalau berbicara konflik, kecil-kecil pun jadikan konflik. Masalah apapun juga dibesar-besarkan. Mereka itu melampiaskan emosi, kemarahan dan sebagainya itu semaunya sendiri. Dan sampai kepada kondisi pernikahan itu sudah makin parah. Yang seringkali disebut berantakan. Oleh karena apa? Di tengah kondisi konflik, manusia kadang-kadang mencari substitut atau pengganti. Artinya pengisian dari sumber yang bukan istri atau suaminya. Kadang-kadang pekerjaan lalu terus bekerja. Ada yang juga olahraga terus olahraga. Kadang-kadang terus makan dan tidak peduli. Kadang-kadang terus nonton TV atau buka komputer. Kadang-kadang bahkan menghadirkan orang ketiga. Will atau pill. Pria idaman lain. Wanita idaman lain. Nah, itu masalah itu menjadi runyam, saudara. Nah, di tengah kondisi pernikahan yang berantakan seperti ini, kita melihat, kadang-kadang kita melihat masih ada hope. Apalagi bagi anak-anak Tuhan. Dan hope yang ketiga yang kita akan bicarakan kali ini, yaitu masih ada rasa kasihan. Takut kalau sampai nanti bercerai itu anak-anak saya bagaimana. Juga kasihan sama anak-anak. Jadi masih ada rasa kasihan pada anak-anak. Ini bagi kita itu hope. Hati nurani orang itu masih hidup. Dan dia itu melihat, tidak boleh dia menyengsarakan anak-anaknya. Tidak boleh dia mengabaikan anak-anaknya. Tidak boleh dia hanya mementingkan akan keakuannya sendiri. Saya dilukai dan saya berhak untuk lari. Saya sudah bosan, saya berhak meninggalkan. Dan sebagainya. Masih eling ada anak-anak. Nah, untuk itulah sebetulnya kita melihat hubungan antara orang tua dan anak bagi individu tersebut. Itu penting sekali. Mungkin juga orang tersebut itu bukan orang Kristen yang terlalu baik, sehingga dia itu betul-betul mau obedience firman Tuhan. Bisa dari firman Tuhan orang tua akan ingat, orang tua harus mencintai anak-anaknya. Tapi mungkin juga dia hanya tanda petik itu. Kadang-kadang kalau ingat anak itu, dia itu jadi terenyuh hatinya, kasihan. Tidak selalu orang yang dekat dengan anak-anaknya. Tidak selalu orang tua yang sering main-main dengan anaknya, yang mempunyai rasa, saya tidak berani divorce, karena kasihan anak-anak. Nah,
bagi kita, apapun juga alasannya. Tapi kalau masih ada rasa kasihan pada anak-anak, masih ada hope, pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Mari kita mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya kalau yang disebutkan sebagai pernikahan yang hancur ataupun berantakan, itu kan konflik itu kan tidak ada habis-habisnya gitu loh. Jadi dua-duanya itu merasa lelah, dua-duanya itu merasa jenuh. Bagaimana Pak sebetulnya itu untuk mencegah gitu loh. Jangan sampai berantakan, jangan sampai masuk di dalam pernikahan itu lalu kemudian terus seperti tadi Bapak katakan mencari substitut, mencari pengganti begitu ya. Kalau pernikahan itu sudah tidak lagi menyenangkan, lalu kemudian cari pengganti. Bagaimana sih Pak kita itu bisa mempunyai begitu ya sinyal-sinyal dan bisa menangkap begitu loh. Pada pernikahan ini sudah tidak benar loh. Pernikahan ini sudah ada di ambang pintu kehancuran loh. Oleh karena yang kita lihat dari klien-klien saya misalnya, itu kan mereka selalu tidak sadar. Nanti kalau sudah sampai mentok, baru mereka mencoba. Entah itu bertanya, entah itu pergi cari hamba Tuhan, kan begitu. Boro-boro masih ingat anak-anak gitu Pak. Yang saya alami itu dari klien-klien saya, mereka kalau sudah sampai berantakan, sudah sampai hancur, mereka kan berani sekali lalu kemudian bawa anak-anak justru keluar rumah begitu Pak. Bagaimana itu? Ya, itu persoalannya itu ya, setiap kasus itu unik pada dirinya. Meskipun kasusnya mirip-mirip, tapi sebetulnya selalu unik. Nah, seperti tadi wanita atau pria yang dalam keadaan rumah tangga berantakan, lalu nekat bawa anak-anak keluar. Supaya apa? Mau divorce, tapi tetap ingat anak-anak. Gitu ya. Jadi apakah yang seperti ini itu disebut masih ada pengharapan? Jawabnya itu ya. Oleh karena apa? Masih mengikut sertakan anak-anak di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan pernikahannya. Berarti melalui jalur hubungan dengan anak masih ada pengharapan pernikahan tersebut dipulihkan. Jadi bisa anak itu menjadi sesuatu jembatan yang seringkali disebut sebagai encoding strateginya. Jadi strategi di dalam jiwanya ternyata itu meaningful sekali hubungan dengan anak. Nah, hubungan dengan anak itu kalau meaningful, karena anak itu juga anaknya suaminya, itu ya, meaningful melalui anak itu sebetulnya masih ada jembatan kepada suaminya. Tetapi Pak, apakah bukan begitu ya, dengan dia berani keluar begitu bawa anak-anak, kan sebetulnya anak-anak sudah membawa beban begitu loh. Perceraian yang walaupun masih belum legal atau masih belum resmi begitu ya. Tetapi apakah anak-anak ini itu tidak justru kalau dengan cara yang seperti ini, sebetulnya kita itu bukan cuma membebani anak, tetapi membuat anak itu menderita begitu loh. Oleh karena sebetulnya kalau betul memang masih ingat kepada anak-anak, kan mestinya begitu ya. Begitu melihat ada gejala-gejala yang kurang baik, kan mestinya juga sudah pergi kepada kaunselor. Tetapi kadang-kadang itu kan terlupakan, entah itu sibuk dengan pekerjaan atau apa. Nah, kalau sudah sampai kepada puncak, lalu baru anak-anak dibawa keluar. Sebaiknya itu bagaimana sih Pak? Nah, itu sebetulnya sekali lagi keunikan daripada setiap pernikahan dan keunikan setiap individu itu manifestasinya beda-beda. Nah, kalau dikatakan sebaiknya bagaimana, itu agak sulit untuk digeneralisir. Oleh karena realitanya, kalau sampai ada misalnya ini ibu yang tidak tahan, lalu pulang ke rumah bawa kedua anaknya pulang ke rumah mamanya, gitu ya. Itu pun 2 atau 3 ibu yang melakukan yang sama itu beda sekali. Jadi kita itu harus tahu bahwa sebenarnya setiap pernikahan itu unik pada dirinya, sehingga kita itu waspadai keunikan itu. Nah, sehingga yang penting, yang sebaiknya adalah di dalam percakapan konseling. Mari kita listen. Sebetulnya pola-polanya, orientasi, pikiran dan
cara kerja emosinya. Di dalam dunia seperti apa dan kenapa dia memakai perspektif seperti itu di dalam dia menafsirkan atau melihat atau menilai sesuatu. Nah, dari sana kita mulai tahu, bahkan tahu akan apa yang sebetulnya sedang terjadi. Misalnya saja, kenapa untuk suami yang selingkuh kamu itu lari? Nah, kenapa kamu tidak berani untuk menyelesaikan atau tidak bisa menyelesaikan? Itu. Atau kenapa untuk suami yang berselingkuh, kamu bawa anak-anakmu pulang ke rumah mamimu? Ada lagi, kenapa yang lari sendiri dan anakmu ditinggal dengan suamimu? Itu masing-masing itu, kalau kita itu mau listen, kita mulai menangkap pola-pola, cara berpikir, dan mulai tahu keunikan pribadi tersebut. Jadi Pak, sebetulnya yang Bapak mau katakan itu adalah sebetulnya nggak ada yang dikatakan resep gitu ya Pak ya? Kira-kira. Resep yang berlaku umum itu tidak, tapi resep yang berlaku tanda petik untuk setiap kasus yang mirip. Sebetulnya resepnya itu tetapi dalam bentuk baku. Seperti misalnya bahwa seharusnya manusia itu memenuhi 5 hukum. Jadi dia harus manusia yang bisa memenuhi hukum kewajaran hidup. Jadi kalau seorang laki-laki gitu ya, sudah menikah dan dia masih suka hubungan dengan perempuan lain, lah itu pasti dia melanggar hukum hidup ini. Nah, kita kembalikan supaya dia jangan begitu, gitu loh. Ada seorang laki-laki sudah menikah tapi tidak mau kerja, lah ya itu dia melanggar hukum hidup. Nah, dia harus kembalikan lagi, yuk kerja dulu. Jadi ada hukum baku yang seperti ini. Ini 5 hukum, ya termasuk memenuhi hukum kewajaran hidup, dia memenuhi hukum hati nurani, nah, memenuhi hukum kedewasaan, memenuhi hukum kesehatan jiwa, dan memenuhi hukum Allah sebagai anak Tuhan. Jadi meskipun tidak ada resep yang berlaku umum, tapi sebetulnya ada hukum bakunya. Kalau misalnya kasus-kasus itu kan kasus-kasus dengan contoh-contoh yang praktis begitu ya, yang kita hadapi setiap hari. Itu misalnya saja, kalau keuangan di dalam rumah tangga, nggak usah nih sampai misalnya suami selingkuh begitu ya. Kalau keuangan tidak cukup di dalam rumah tangga, itu kan seringkali banyak istri itu kan yang juga jenuh gitu loh. Tiap hari harus ngurus anak, harus ngantar jemput begitu, masak, membersihkan. Ya karena nggak cukup kan nggak bisa ambil pembantu kan begitu. Nah di dalam kejenuhan ini itu kan nggak bisa berpikir jernih. Nah gitu, ya itu bagi dia. Justru keunikan dia itu dalam kejenuhan itu blank. Atau dalam kejenuhan dia hanya muncul cuma rasa marah. Atau dalam kejenuhan dia itu kemudian depresif. Ada dalam kejenuhan dia maunya terus nonton TV. Nah itu masing-masing orang itu punya keunikan. Sekarang persoalannya adalah kembali kepada poin yang kita. Kalau sampai masih ada rasa kasihan, kalau sampai divorce, anak-anak saya bagaimana? Nah, itu berarti hati nuraninya itu masih bekerja dengan cukup kuat. Sehingga pernikahan nasibnya itu juga dikaitkan dengan nasib anak-anakku. Jadi kalau sampai aku divorce, ya apa ini dengan anak-anakku? Nah begitu. Berarti ini masih ada hope. Betul Pak. Tapi bagaimana begitu loh? Bagaimana seperti perempuan tadi misalnya ya, dia jenuh oleh karena keuangan yang terus-menerus kurang dan dia itu mulai dari pagi melek mata sampai tidur lagi malam itu nggak ada ini loh, nggak ada senengnya begitu. Nah lalu kemudian kalau dia memikirkan bahwa pernikahanku ini memang sudah hancur berantakan karena tiap kali suaminya pulang bawa uang tidak cukup, itu kan kepengennya marah terus, lalu kepengennya mempersalahkan, tidak hormat, tidak respect di depan anak-anak lagi. Nah sekarang ini kalau kapan begitu, maksud saya anak-anak Tuhan itu lalu kemudian punya ingatan begitu, ini saya sudah salah loh, kan begitu. Nah itu tugas konselor sebetulnya. Karena seringkali orang
tidak ingat begitu. Orang itu dijebak oleh kerja emosinya. Dan emosinya itu negatif maupun positif. Jadi dua-duanya itu menjebak. Gitu. Emosi yang positif, dia pikirannya terus cuma mau olahraga, mau apa, kan baik itu semua. Tapi sebetulnya menjebak. Sehingga dia kurang peka terhadap tugas rumah tangga dan sebagainya. Atau emosi negatif, terus pikirannya preokupat dengan ingat omongan eleknya dari suami, ya kan? Ingat akan kejengkelannya suaminya itu bodaulau gitu, tidak punya kerjaan. Waduh, ya ini. Tapi Pak, yang saya maksudkan itu adalah, lalu kemudian kapan sih orang itu atau seseorang itu lalu kemudian bisa klik gitu loh? Iya ya, Tuhan itu kan mestinya itu tidak mau saya seperti ini. Tuhan itu mungkin kan maunya saya tiap hari itu jangan ngomel terus, lalu jangan tidak hormat kepada suami, karena dia kan juga sudah kerja keras gitu. Tapi memang penghasilannya memang kurang. Atau mungkin saya yang harus menghemat di sana sini begitu. Gaya hidup itu jangan berlebihan. Nah, kapan sih suara daripada Tuhan itu lalu kemudian? Itu anehnya, Tuhan itu memakai segala sesuatu sebagai sarana. Nah, kadang-kadang memakai konselor yang menegur, mengingatkan, mau listen, mau dengar, memberikan refleksi yang tepat. Kata-katanya itu tepat sekali. Seperti pedang itu masuk akhirnya, bisa memisahkan dia sehingga dia sadar pikirannya itu tidak benar ini, begitu. Perasaannya tidak benar ini. Tapi kadang-kadang juga bisa melalui bacaan, kadang-kadang juga melalui radio seperti ini, kadang-kadang melalui khotbah, kadang-kadang barangkali lagi dia itu doa, tiba-tiba itu klik. Nah, jadi sebetulnya kalau cara Tuhan untuk memberikan rasa sadar, klik itu 1001 macam. Cuma umumnya itu kalau orang pasif, suara Tuhan itu lebih sulit untuk didengar. Jadi kalau orang pasif itu berarti tidak mau belajar. Berarti proses learningnya, membuka kesadarannya itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada, itu sama dengan saya tidak mau, saya tidak butuh Tuhan. Lalu kapan Tuhan bicara pun dia tidak dengar. Jadi sebetulnya kalau sampai dia masih mau datang konseling, apalagi kalau hati nuraninya itu masih hidup. Aku kasihan sama anak-anak. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya ya tepat sekali juga ya. Kalau orang mendengarkan misalnya siaran radio ini, lalu kemudian Tuhan berbicara, lalu kemudian dia itu merasa, iya ya, kenapa ya saya ini tiap hari kerjanya itu cuma menyalahkan lingkungan, menyalahkan suami, menyalahkan kondisi, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Kenapa kok saya itu justru nggak berjuang dan memperhatikan anak-anak? Karena ini yang sebetulnya itu yang Tuhan itu sekarang lagi titipkan gitu kepada saya. Jadi tugas itu adalah tugas konselor yang memang atau hamba Tuhan untuk apa? Untuk membangkitkan self-awareness, kesadaran diri. Nah, itulah prosesnya. Cuma kembali di dalam poin kita kali ini, yang kita sebut sebagai masih adanya hope, yang bisa dipakai oleh konselor maupun hamba Tuhan menolong klien-kliennya adalah pada saat si klien tidak berani divorce karena masih ada rasa kasihan untuk anak-anaknya. Masih ada pikiran kalau saya cerai, bagaimana nasib anak-anakku? Nah, itu yang harus dipakai sebagai suatu kesempatan supaya si istri atau suami tersebut bisa melihat adanya pengharapan. Jadi kalau aku itu kalau aku kasihan sama anakku, berarti aku seharusnya tahu anakku juga butuh papa mama yang lengkap. Anakku butuh melihat papa mama yang akur. Anak-anakku butuh rasa aman, sehingga pasti butuh satu rumah tangga yang tenang. Nah, jikalau itu sampai bisa dipakai sebagai konselor, ini merupakan suatu anugerah Tuhan. Makanya para pendengar yang kami hormati, jikalau Anda melihat betapa konseling itu merupakan suatu seni, dan Anda itu mempunyai beban menjadi konselor, silakan ikut tes masuk program S2 ini. Jadi Anda dengan latar belakang apa saja, S1-nya oke. Nah, kita akan belajar mempersiapkan professional counselor.
silakan hubungin kami yang akan ada ujian masuk pada bulan Januari atau bulan Mei ataupun Juli. Hubungilah kami 7990357. 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.